Inilah tamu spesial kita malam hari ini. Trofi Piala Dunia. Sebuah simbol kejayaan sepak bola. Sebuah obsesi tanpa ujung bagi pelaku sepak bola dan para fansnya, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri oleh FIFA dianggap sebagai negara Asia pertama yang bermain di putaran final Piala Dunia, yakni tepatnya pada tahun 1938 atau 7 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia tidak pernah ada lagi di putaran final Piala Dunia. Sehingga saya pikir ini sebuah kewajaran bila mulai saat itu banyak sekali orang Indonesia bermimpi untuk melihat timnas bermain di Piala Dunia. Ironis? Mungkin. Tapi yang jelas, sebuah kesuksesan berawal dari mimpi. Saya Bagus Priambodo, inilah Gestur. Kedatangan trofi Piala Dunia selama 2 hari di Indonesia pada 7 dan 8 Januari 2014 seolah melecut antusiasme para penggila sepak bola tanah air. Piala Dunia bagai mimpi panjang yang terlalu muluk dicapai. Sejak berdaulat sebagai bangsa yang merdeka, tak pernah sekalipun Indonesia berlaga dalam hajatan akbar sepak bola dunia 4 tahunan itu. Indonesia merupakan satu dari 90 negara yang dikunjungi trofi Piala Dunia 2014. Selama 9 bulan, trofi setinggi 36,8 cm berlapis emas tersebut akan keliling dunia menempuh jarak lebih dari 149.000 km atau 3 kali keliling bumi. Ini merupakan perjalanan terjauh dalam sejarah The Global FIFA World Cup Trophy Tour. Ini adalah kali ketiga trofi seberat 6,175 kg menyambangi Indonesia, setelah sebelumnya sempat mampir pada tahun 2006 dan 2010 lalu. Presiden SBY menjadi salah satu orang yang mendapat kehormatan bisa menyentuh langsung trofi Piala Dunia FIFA. Demam Piala Dunia 2014 semakin terasa. Tak ada salahnya bangsa ini menaruh harap pada aksi pasukan U19 yang mempesona di masa datang. Perhelatan akbar di Brasil 12 Juni hingga 13 Juli mendatang bak lonceng pengingat yang berdentang bahwa mimpi bukanlah hal tercela saat kesempatan ada di depan mata. Garuda Muda bersiap terbang mendunia. Tamu spesial kita yaitu trofi Piala Dunia tentunya harus ditemani juga oleh para tamu spesial. Pada malam hari ini saya bersama dengan 3 tamu spesial. Ada Bapak Menpora, Pak Roy Suryo. Apa kabar Pak Roy? Alhamdulillah, apa kabar Mas? Selamat malam. Alhamdulillah sehat juga. Ada Ya. Coach Indra Safri. Sehat Coach? Alhamdulillah Makin sibuk sehat. sepertinya ya. Ya, sedikit. Dan juga ada, saya menyebutnya apa ya, kalau orang asing suka dengan Indonesia disebut Indonesianis. Nah tapi kalau Ucup ini agak beda. Apa sih Pak Bolais itu gimana Cup? Penganut sepak bola. Penganut sepak bola. Baik. Pengamat udah banyak, penganut cuma penganut satu, ya, bukan iya. pengamat lagi ya. Malam hari ini kita bicara tentang mimpi. Karena kita punya tamu spesial yaitu trofi Piala Dunia. Kalau Pak Roy Suryo sendiri pada saat, mungkin pada waktu masih kecil gitu ya, melihat Piala Dunia itu mimpinya apa sih Pak? Memang kita harus punya mimpi, Ya. tetapi mimpi itu harus realistis. Pada saat kecil memang kita harus membayangkan kapan ya Indonesia bisa berkiprah di bola, di Piala Dunia. Berkiprah itu ada 2, ya kita selaku tuan rumah atau selaku negara yang ikut dalam putaran itu. Selaku negara yang ikut dalam putaran itu dulu sejarahnya kita pernah. Tahun 38 waktu kita masih bernama Nederlands Indize kita pernah ikut dalam putaran. Tapi bukan berarti kita tidak bisa lagi, harus bisa. Nah cuman harus bisa itu harus mengerti betul, maka di sini nanti itu saya nggak akan ngajarin ikan berenang ya. Coach Indra yang lebih tahu. Cuman sekarang selaku penyelenggara, selaku pemerintah harus punya mimpi untuk menyiapkan itu. Dan ini bukan cuman mimpi, sudah kita lakukan. Artinya kita melihat peluang. Ada peluang 2022 itu Qatar adalah tuan rumah. Ya. Tetapi mulai ada suara bahwa negara-negara peserta itu keberatan dengan cuaca yang nanti ekstrim yang akan terjadi di Qatar. Oke, artinya apakah pemerintah Indonesia melihat peluang untuk bisa Menjadi salah satu menjadi tuan salah rumahnya, bisa. Dan itu harus kita pegang. Dalam pertemuan Menteri Olahraga se-ASEAN, kebetulan kemarin saya ketuanya, Menteri Olahraga se-ASEAN di Kamboja,
saya sudah bicara dengan Hairi Jamaluddin, sudah bicara dengan Authority Sport of Singapore. Ya. Nanti ketika ke Myanmar dalam rangka mengantar Piala atlet Asia. Paralimpian, saya akan bicara juga dengan Thailand. Itu kita akan tarik ASEAN adalah tuan rumah Piala Dunia 2022. Berarti di sini Indonesia sedang berpikir untuk menjadi inisiator Ya. agar Piala Dunia ke Ke ASEAN. ASEAN. Karena tidak mungkin Indonesia sendiri karena syarat dari FIFA cukup berat. Ya. 20 stadion bertaraf nasional. Kalau dipaksakan, kita sekarang baru punya 3, bangun 17 lagi, nanti lebih banyak yang ke Kuningan, ke KPK nanti daripada yang main bola. Baik. Nah, jadi tapi kalau soal bagaimana kita bisa berkiprah, biar yang lebih ahli aja lah gitu. Justru ini menarik sekali karena faktanya Indonesia terakhir diakui FIFA tampil di Piala Dunia tahun 38. Yang sebenarnya itu merupakan apa ya? Waktu itu Indonesia belum ada gitu. Dan itu daftar sistemnya. Iya ya, Itu daftar. pun menggantikan sebuah negara yang batal ikut. Iya. Dan sekali lagi kita belum merdeka waktu itu. Belum merdeka. Indonesia belum melahir. Ironisnya setelah itu Indonesia tidak pernah lagi tampil di putaran final gitu. Nah, kalau dari mimpi coach sendiri saat ini sudah melakoni sebuah proses dengan tim U19, apakah mimpi tampil di Piala Dunia itu bisa tercapai atau jangan-jangan cuma sekedar mitos? Hikayat, saya takutnya hikayat tentu. Bukan hikayat. Jadi kalau mimpi itu sama dengan doa. Ya. Kalau orang yang tidak bermimpi berarti tidak pernah berdoa dia. Kita punya chance untuk itu, mewujudkan mimpi itu. Tetapi mimpi tanpa ada kerja keras, dari mimpi itu kan muncul keyakinan. Tapi keyakinan tanpa kerja keras mubazir. Itu yang kita lakukan dan hampir mendekati mimpi menjadi kenyataan. Amin. Saya berterima kasih hampir semua mulai dari pemerintah, federasi, semua support. Terutama masyarakat. Kita 2 bulan di Batu Malang, itu support dari masyarakat dan itu tidak hanya masyarakat kota. Sampai ke pedesaan saat kita berjalan atau jogging di Coban Rondo itu anak-anak SD pada keluar. Ya. Dan memberikan A+ dan menyanyikan Indonesia Raya untuk pemain-pemain kita yang lagi jogging tersebut. Artinya mereka seolah menitikan mimpi itu pada para pemain. Benar ya? sekali dan itu kami lihat keinginan dari masyarakat hampir di semua supaya kita bisa mewujudkan itu. Kami berusaha untuk mewujudkan itu. Ini menarik, Cup. Pak Menteri sudah mengatakan bahwa ada chance kita bisa bermimpi lebih jauh dari sekedar untuk pingin ikut kualifikasi, ingin jadi tuan rumah juga. Coach Indra juga malah berpikir bahwa ini adalah sebuah amunisi, mimpi ini amunisi yang tepat untuk bisa tampil di Piala Dunia. Saya tahu kamu punya banyak pandangan yang berbeda begitu kan ya. Oh, nuduh sih. Jadi kalau kamu sendiri coba sebagai penikmat bola, Penganut penganut bola, Penganut. itu gimana? Nggak, kalau saya ngelihat sih sebetulnya untuk jadi tuan rumah tahun 2022 menurut saya sulit. Dan mungkin hampir nggak mungkin. Karena lobby-lobby FIFA, lobby-lobby Qatar itu kan sangat kuat. Dan ada kekuatan ekonomi lah bergerak di belakang itu. Kemudian untuk jadi tuan rumah bersama ASEAN juga nggak kalah beratnya kan. Katakan misalnya ada 4 negara gitu. Artinya mereka ngasih 4 tuan rumah, 4 slot untuk tuan rumah gratisan kan. Yang secara kekuatan Asia Tenggara nggak terlalu kuat di peta dunia. Itu agak susah gitu. Mungkin kita bisa ngebit ke kesempatan lain. Ya dengan membereskan infrastruktur. Karena ketika kita bicara Piala Dunia kita berbicara tentang infrastruktur. Kita bicara tentang tingkat kemacetan. Nggak mungkin dong nanti ada supporter Turki berantem sama supporter Jerman di Senen karena kena macet. Gagal ke GBK. Nggak mungkin kan. Itu harus dibenerin dulu misalnya gitu. Misalnya gitu. Nyasar karena tidak ada peta di Bandung mau ke Stadion Gede Bage. Kan susah sekali itu. Nah Masih ada Palembang, Pekanbaru dan Samarinda. Oke, tapi sebenarnya kamu mengatakan itu berat ya. Anda mengatakan itu berat, tapi sebenarnya mimpi Anda sendiri tentang Piala Dunia dijawab nanti, Bro. Oke, kita akan break terlebih dahulu. Saat lagi. Ya, tapi ke depan bisa menjuarai lah Piala Asia dan bisa lolos Piala Dunia. Yang penting kita harus berusaha dan kerja keras dulu. Kerja keras dalam latihan supaya bisa ke depannya bisa lolos Piala Dunia. Insya Allah optimis. Kenapa nggak optimis? Kan kita udah dilatih jangka panjang. Kenapa nggak optimis? Kan kita harus yakin. Persiapan ini sudah ada Mas, kemarin dari Patu 2 bulan ya.
kita persiapan di Jogja kan lama nih. Nanti banyak uji coba kan, tur Nusantara gitu Mas. Jadi kita siap mental juga sih untuk menghadapi Piala Asia nanti. Yang penting tetap optimis aja menang. Ya mimpi lah Mas, yang penting target Piala Dunia itu lolos. Target Piala Dunia ya. Kita kembali ke gestur, tadi Bung Ucup lupa untuk menyampaikan mimpi dia tentang sepak bola dan Piala Dunia seperti apa sebenarnya. Mimpi saya besar banget, saya pengen banget nonton Indonesia di Piala Dunia. Saya selalu nonton, sejak 2002 saya selalu nonton Piala Dunia. Ya gratis lo beres sendiri lah, tapi pokoknya saya nonton Piala Dunia. Ini juga lagi nyari gratisan nih sekarang. Tapi maksudnya saya punya cita-cita untuk nonton negara saya di situ. Banyak orang misalnya tahun 2006 waktu saya di Jerman, ada orang pakai bawa bendera Peru. Saya bawa bendera Indonesia. Ya kita ngobrol, negara kita nggak ada di situ. Tapi Peru punya harapan yang sangat besar buat ke situ. Sementara hari itu saya bilang, ya Indonesia kapan-kapan lah. Nanti pasti ada. Tapi Indonesia paling kuat di regional, saya bilang begitu. Dia kan gak bakal ngecek Asia Tenggara siapa yang paling kuat pada kenyataannya. Tapi itu yang saya bilang sama dia. Tapi ketika nonton, entah Argentina lawan Jerman lah, entah misalnya Brazil, Kroasia, Uruguay, Ghana. Itu yang sedih itu cuma yang saya lagi tonton ini bukan negara saya. Artinya impian itu ada dong. Dan itu sering saya merasa ketika ngelihat sepak bola kita kacau balau melulu, saya suka ngerasa kayaknya memang hati nggak bakal nonton Indonesia ke Piala Dunia nih. Ada. Minimal U20 nih 2015. Nah, ini minimal. menarik karena Coach Indra termasuk orang yang sangat optimis sekali mengatakan bahwa kita akan tampil di Piala Dunia U20 dan pada tahun 2018 juga akan tampil di Piala Dunia. Apa yang mendasari Coach Indra yakin akan hal tersebut? Keyakinan, yang paling penting kan keyakinan dulu. Tetapi keyakinan tanpa perencanaan kan tidak akan bisa mencapai itu. Itulah yang kita coba, kita gaungkan mimpi itu dan kami sudah buktikan dan kami sudah lalui tahap demi tahap dan hanya satu langkah kita lolos ke Piala Dunia. Kalau misalnya tim ini insya Allah lolos ke Piala Dunia, dia ikut AFF, dia ikut kualifikasi Piala AFC, dia ikut Piala Asia, dia ikut Piala Dunia, baru nanti kita baru bisa merencanakan untuk bisa lolos ke Piala Dunia Senior. Bukan berarti kita meremehkan pemain-pemain yang ada sekarang, tetapi perlu kita waktu untuk ke situ. Perlu waktu. Itu yang disampaikan Pak Menteri tadi, perlu realistis. Bermimpi boleh, tapi harus realistis. Ya, yang menarik Pak Roy bahwa adik-adik ini kan mimpinya adalah menjadi backbone, tulang punggung dari timnas senior untuk bisa tampil di Piala Dunia nanti. Tapi kan ada banyak PR di depan. Apabila mereka sudah bermain di Piala Dunia U20, insya Allah Pak ya, Coach ya. Terus juga di Piala Asia nanti pada tahun ini, mereka akan tumbuh dan berkembang. Andai kata mereka tidak bermain dalam sebuah lingkungan sepak bola yang positif, nah ini kira-kira pemerintah punya langkah nyata apa untuk membangun lingkungan ini? Jadi sekarang pun sebenarnya sudah kelihatan bahwa semenjak alhamdulillah ya, meskipun tidak sempurna, sekali lagi saya bilang, persatuan yang ada dalam tubuh PSSI semenjak KLB 17 Maret yang lalu, sekarang kita benar-benar atur agar tidak saling interferensi dan tidak saling intervensi. Jangankan intervensi aja kita larang ya, supaya mereka tidak saling mengganggu. Dan alhamdulillah Coach Indra ini benar-benar menerapkan itu juga ke anak-anaknya, ke usia 19. Jadi ketika mereka di Batu kemarin dan mulai dari 2 hari yang lalu ada di Jogja dan terus nanti akan menjadi base camp-nya di Jogja dan kemudian melakukan serangkaian kegiatan termasuk juga tur untuk ke 7 kota ya, melakukan pertandingan simultan gitu ya dengan ke-11 lain dan juga dengan tim-tim lain. Ini tidak saling mengganggu. Dan kalau soal semangat itu yang tadi dikatakan Coach Indra, itu pun juga sudah tumbuh kembali. Terima kasih kepada TV One, termasuk acara ini. Dulu kan mungkin ngangkat sebuah acara gestur, ngangkat bola gitu diketawain. Ngapain ngangkat bola? Benar-benar jauh dari mimpi gitu kan. Tapi sekarang boleh kita bermimpi. Karena sudah mulai ada harapan. Mulai dari anak-anak kecil yang mereka bernyanyi Indonesia Raya ketika ada tim usia 19. Bahkan Presiden kemarin ketika menerima Piala Dunia di Istana Negara. Spontan Presiden langsung bilang, oke, bulan depan, artinya Februari, itu langsung ada pertandingan antara teman-teman wartawan dengan tim kepresidenan. Dan ketua pemandu soraknya adalah Presiden Republik Indonesia sendiri. Jadi saya pernah lihat Pak Presiden main voli, saya penasaran dia bisa main bolanya seperti apa begitu. Saya jadi penasaran. Jadi luar biasa. Jadi artinya sebuah hal yang mulai ada semangat, tapi benar Mas Bagus. Jadi ini harus dipupuk.
kepercayaan tumbuh dari pucuk pimpinan, siapapun itu presidennya, ya, mulai sampai ke bawah, mulai sampai ke pemain, itu harus ada. Siapapun presidennya, siapapun menporanya, siapapun pelatihnya, itu kita punya mimpi yang sama. Siapapun penganut sepak bolanya, gitu. Nggak apa-apa. Harus ada pro dan kontra supaya semangat. Kalau semua setuju nanti nggak semangat. Harus Oke, ada kan kontra. perlu direspon kan. U19 punya keberhasilan. Enggak. Kalau buat saya sepak bola modern itu matematik banget. Orang Indonesia bilang bukan matematik, ada hitungannya lah. Kenapa Mourinho bisa ngitung ini? Udah Indra juga pasti ada hitungan itu. Ya. Iya. Jadi saya juga termasuk yang cukup memperhitungkan bahwa kita bisa ke Piala Dunia U20 2015. Saya udah bilang itu kan kira-kira gimana. Tapi kemudian ini harus direspon entah oleh pemerintah, entah oleh federasi. Karena anak-anak U19 yang nanti akan U20 kemudian akan senior kan? Iya. Udah Indra tidak akan jadi pelatih terus-terusan. Pelatih selanjutnya Pemilik. Punya satu visi nggak ya sama kita? bukan cuma punya satu visi, tapi apakah dia punya seperti Uda Indra lagi kesulitan mencari pemain. Harus cari pemain ke kampung-kampung. Iya. Pergi ke sana. Karena sebetulnya kompetisi harus menyediakan pemain dong. Ya. Sementara di kita kan tim nasional menyediakan pemain untuk klub. Padahal bukan itu dong yang harusnya terjadi. Tapi klub menyediakan pemain untuk pemain tim nasional. Nah, Artinya pelatih selanjutnya tinggal lihat aja. U17 di Pelita Jaya, Baik. U17 di Pelita PBR, Nah. di Persija, di Anu. Ya. Nah itu pemain-pemainnya. Nah, Nah, Coach, itu yang mesti dijalani. dalam proses belusukan yang fenomenal itu, Coach, itu sebenarnya yang kesulitan apa yang Coach hadapi ya dalam mencari pemain, merekrut? Karena kan kita tahu bahwa kompetisi di usia junior, usia dini tidak ada, boleh dikatakan tidak ada. Artinya Coach pasti bekerja lebih keras lagi untuk memilih mereka untuk masuk ke TC. Tapi jawabannya saat lagi Coach ya. Kita akan break terlebih dahulu. Targetnya bisa lolos ke Piala Dunia U20 kan di Myanmar nanti, dan saya dan teman-teman saya akan bekerja keras untuk bisa lolos ke Piala Dunia dan bisa juara di Piala Asia nanti. Amin. Semoga. Baik, kita sempat ngobrol dengan Coach Indra. Kita ingin tahu apa sih sebenarnya yang menjadi halangan beliau ketika melakukan atau mencari pemain begitu. Apa aja Coach? Iya, ini jadi belusukan itu sebenarnya nggak perlu ada kalau sistem kompetisi pembinaan usia muda itu ada di setiap kota. Kemarin kita dengan federasi sedikit berdiskusi, mungkin ke depan harus dibikin suatu kompetisi yang dimulai dari tingkat pengcap. Setelah itu tingkat pengprov, setelah itu baru tingkat nasional. Jadi nggak perlu lagi tingkat nasional itu saban tahun. Kita ikuti siklus Piala Dunia. Siklus Piala Dunia untuk usia muda itu kan 2 tahun sekali. Tahun ganjil dia kualifikasi, tahun genap dia baru final. Kita bisa meniru itu. Dan tahun kelahirannya juga bisa kita mengacu ke tahun kelahiran yang dibikin oleh FIFA. Apa yang kami lakukan kemarin itu yaitu untuk mencari pemain. Karena di awal 2011 itu kita hanya disediakan pemain oleh PSSI. Ya. Bayangkan pemain yang 60 dulu itu hanya tinggal Hargianto sekarang yang bertahan sampai sekarang. Yang lain 59 pemain tereliminasi. Memang tidak semua pemain yang ada sekarang hasil belusukan. Dan dari 43 kota yang kita kunjungi itu juga tidak semuanya ada pemain. Tetapi ada 3 manfaat yang kita dapat. Satu, daerah merasa dilibatkan dalam pembentukan tim nasional. Yang kedua, scouting itu sendiri. Yang ketiga, setiap daerah yang kita kunjungi, kita melakukan pencerahan coaching klinik kepada pelatih, sekolah-sekolah dasar dan pelatih-pelatih SSB di daerah tersebut. Biasanya ketika Coach ke satu kota gitu ya, yang jadi concern terbesar apa? Apakah fasilitas di kota tersebut tidak ada, skill dasar para pemain tidak ada atau bagaimana? Saya rencana mau mapping itu. Saya tahu persis sekarang kualitas semua provinsi yang saya kunjungi. Ada hal yang menarik. Saya tidak perlu sebutin Pak Menpora, ini orang diaspora. Dia kunci stadion gara-gara takut nanti lapangan rusak. Padahal SSB banyak yang mencari lapangan. Ini, itu satu yang saya temui. Terus yang kedua, SDM kepelatihan. Iya. SDM kepelatihan.
Jadi SDM kepelatihan kita yang kurang. SSB sekarang udah ribuan, bahkan sudah sangat banyak. Pelatih kita tuh rasionya berapa kalau dibandingkan dengan negara Jepang lain? Jauh data banget gitu tahun ya. 2010 61.258 pelatih. Semua level. Semua aktif kan? Semua Semua level aktif ya, A, itu. B, C dan Oke, semua level. Semua license ya. Kita hanya 3.000 pelatih. Itu pun separuhnya pegawai negeri. Separuhnya pegawai negeri. Betul Pak. Oke, Iya. ini menarik kalau saya pikir kalau melihat seperti tadi contoh kasus begitu Pak Menteri, ada lapangan infrastruktur yang dikunci Iya. gitu kan ya. Ini saya kira-kira pemerintah apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk Banyak. memperbanyak? Inilah Tadi kan akibat. disebutkan ada 3 stadion yang baru kita miliki. Persis. Jadi gini. Banyak kendala yang sebenarnya tidak sepakat, tidak sinkron yang Iya. ada ya. Gitu. Jangankan bola. Harga LPG aja kemarin gak sinkron gitu. Enggak maksud saya gini. Enggak, ini otokritik gak Iya, apa-apa. iya. Kita harus berani mengevaluasi kita. Iya. Jadi kadang-kadang gara-gara otonomi daerah itu tidak sinkron. Ada yang namanya sebenarnya untuk otonomi, ya. Ada yang sebenarnya diserahkan ke daerah. Tapi kadang-kadang karena tidak satu perintah. Untuk Kemenpora saja, kami juga belum tentu punya tangan di daerah. Ada tangan kami itu yang bersama-sama dengan pendidikan kebudayaan. Jadi ada yang namanya Kadispora, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Iya. Ada Kadisdikpora dengan pendidikan lagi. Ada Kadispora yang gabung dengan yang lain. Tapi itulah PR kami. Jadi maksud saya justru membuka semua masukan semacam ini, termasuk Coach Hendra yang cerita, ini justru sangat saya harapkan. Oke. Dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi sekarang. Ya, jadi artinya para pemain itu jangan berpikir soal kesulitan. Keluhkan kepada pelatih, pelatih bisa langsung sampaikan. Dan itu yang akan kita selesaikan. Ini tanggung jawab saya kok, gitu, tanggung jawab kita, tanggung jawab negara untuk menyelesaikan. Nah, hanya saja ada kendala-kendala yang memang harus dilakukan, di mana ada anggaran dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, mimpi itu boleh dan mimpi itu harus tetap terus diwujudkan. Meskipun juga saya realistis. Kalau Coach Hendra punya bayangan U19 yang nanti akan jadi U20 untuk Piala Dunia tahun 2015. Iya, Pak. Saya masih punya bayangan, oke kalau gitu kita bikin range 2015 sampai 2022, 7 tahun itu kita akan mempersiapkan bagaimana kiprah Indonesia lagi masuk ke Piala Dunia. Harus punya. Pak Roy, ini bicara masukan, selain Ucup mau kasih masukan, Ya. kita akan ada penonton yang sudah siap untuk memberikan masukan. Ya, Oh. Mas, silakan Mas. Oke. Ya. Gini Pak, dari perkembangan persepak bola Indonesia itu kan udah makin hari makin di perjalanan waktu itu sangat berkembang sekali gitu. Ini akan sangat menjadi perhatian dari berbagai pihak gitu, terutama di organisasi PSSI. Gitu. Nah, di mana PSSI lebih meningkatkan lagi, usaha apa yang bisa dilakukan lebih meningkatkan lagi persepak bola Indonesia ini agar bisa nanti lebih dari yang kita lihat seperti sekarang ini gitu Pak. Saya akan jawab dari sisi regulator. Saya nanti mohon Coach Hendra dari sisi stakeholder atau apa yang mengalami, ya, yang mengalami dari sisi teknis. Dari pemerintah intinya sederhana. Saya akan upayakan semua tidak saling ganggu, semua sesuai dengan koridornya masing-masing. Ya, dan makanya itu yang top down. Tapi harus ada yang bottom up. Silakan, Coach. Ya, saya akan bicara masalah teknis sepak bolanya. Ya. Indonesia akan bisa kuat nanti. Sekarang yang kita alami di sepak bola itu top performance seorang pemain atau top performance tim ada 4. Skill, kemampuan fisik, kemampuan taktikal, dan mental. Skill kita tertinggal, saya akui itu. Menyadari akan hal itulah kita mengejar yang 3 ini. Kita kejar dengan kemampuan fisik, kemampuan taktikal, dan mental anak-anak. Itu yang kita kejar. Ke depan, ini yang harus kita mulai. Karena skill tidak bisa ditingkatkan dalam sehari, 2 hari, atau 1 bulan, 2 bulan. Bahkan 1 tahun, 2 tahun tidak bisa. Jangka yang panjang. Untuk itu, PSSI harus mulai dari usia 6-12 tahun dari grassroots. Kalau itu dilakukan, baru kita bisa bicara 4-4-nya bagus. Itu yang mungkin harus. Bagaimana PSSI harus melakukan itu? Yaitu dengan suatu konsep, rencana, termasuk kompetisi untuk usia muda. Jadi kuncinya, Mas, jawabannya adalah kita harus memberi kepercayaan. Atlet harus percaya kepada pelatih. Sudah, pelatih nanti manajemen kompetisinya, misalnya kalau di PSSI, itu harus diatur sama manajemennya yang mengatur kompetisi. Misalnya Pak Joko Dri ngatur di situ. Untuk melatih, untuk mengupayakan BTN Badan Tim Nasional nanti Pak Nyala di sana. Untuk ngatur bagaimana
organisasi sendiri, ya itulah ada Pak Johar. Jadi artinya di sini semua bermain pada koridornya masing-masing. Insya Allah, Mas. Menyelesaikan pekerjaan masing-masing gitu Pak ya. Baiklah, Gestur akan kembali setelah yang berikut ini. Di Piala Asia ada 5 pertandingan, saya berusaha membawa Indonesia biar bisa lolos Piala Dunia. Kalau bisa jadi juara dunia. Biar juara dunia. Kalau mimpi semua orang juga mimpi main Piala Dunia. Berusaha aja. Oh, berusaha. Ya latihan udah, pokoknya udah persiapan udah matang sama pelatih, udah ada program. Dalam segmen sebelumnya kita tadi melihat bahwa ada 2 hal yang mengemuka untuk menyelesaikan masalah sepak bola, yaitu infrastruktur dan juga masalah SDM. Cup, ada hal lain yang mungkin kamu perhatikan, Cup? Nah, kalau kita lihat sebetulnya pemerintah udah support nih. Tapi kan kalau kita ngelihat, ya contoh simpel lah kayak Jepang gitu misalnya. Jepang sistem pembinaan itu datang dari 2, dari klub, federasi yang ngurus, sama dari sekolah. Mungkin Diknasnya mereka mungkin yang ngurus. Artinya pemain seperti Nakamura aja. Nakamura tuh muncul dari usia 6 tahun di Yokohama Marinos. Umur 13 dia bersaing untuk masuk klub, masuk ke tim U14. Dia gagal bersaing. Dia masuk ke SMP dia, di tim SMP dia. SMA masuk kuliah, dia balik lagi ke klubnya. Nah, Jepang itu juga setiap musim panas itu All Star-nya klub bertanding melawan All Star-nya university. Dan kemarin saya sempat lihat juara university mereka lawan peringkat 10 di sana, levelnya sama. Sistem sepak bola sama. Dan tadi sempat ngobrol di depan, bagaimana Jepang menciptakan cara bermain sepak bola ala mereka. Jadi kita, kan Coach Daindra selalu bilang, kita punya identitas sendiri, jadi kita nggak perlu niru cara main anu gitu. Jepang menciptakan sendiri, mereka sadar 2002 mereka gagal kan, nggak sesukses Korea. Mereka bikin cara bermain sepak bola ala mereka. Dan sistem itu sendiri menurut mereka susah, menurut pemain mereka susah. Para ini menarik ternyata kalau kita melihat dari Jepang juga Coach ya. Mereka bukan cuma menyerahkan pada federasi, tapi mereka yang di luar federasi juga ikut berkontribusi. Saya sangat sepakat. Itulah kenapa kemarin ketika SEA Games dan kita gagal. Saya harus akui kita gagal. Karena banyak cabang-cabang olahraga yang lebih mengutamakan prestise. Kenapa saya bilang prestise? Di Jepang ini saya lihat bukan prestise. Kalau hanya mengutamakan prestise, mungkin nanti cara latihannya di sekolah dan di university akhirnya beda dengan yang ada di liga. Indonesia ini sebenarnya banyak pertandingan bola. Por seni ada bolanya, nanti por apa ada bola, mana-mana ada bola. Misalnya Korpri ada pertandingan bola, por senas, por penas, pesantren ada. Sangat populer. Tapi tidak terstruktur, tidak terarah. Jadi pemain yang sangat berbakat di SD belum tentu dia ditangkap di SMP-nya, belum tentu ditangkap di universitasnya. Jadi ide ini yang sebenarnya sudah mulai kita ikutkan. Saya tidak kemudian memperbanyak kemarin, tapi justru mengkhususkan. Jadi misalnya kita punya target, oke, Asian Youth Game, itu sumbernya dari mana? Jadi pola pikirnya sebenarnya hampir sama, hanya saya lebih melihat lebih ke strukturnya. Jangan sampai nanti sekolah-sekolah itu mengadakan liga sepak bola, itu nggak jelas ujungnya. Ini harus ada langkahnya dan harus ditangkap. Nah, di PSSI pun secara internal juga harus diperbaiki. Artinya jangan sampai U12 yang sudah dibina, U14 itu tidak nanti dipakai di U18, tidak lagi dipakai di U20. Jadi memang harus ada kesinambungan. Kunci ini adalah manajemen. Dan itu tugas dari pemerintah, tugas juga dari PSSI untuk mensinkronkan. Tapi setuju saya Mas, jadi memang harus itu. Yang tak kalah menarik adalah begini, apa yang sudah dilakukan oleh Coach Indra dengan tim U19 ini kan sebagaikan lokomotif ya dari harapan dan juga mimpi. Nah, apakah sejauh ini Coach Indra ada langkah-langkahnya baik dari, terutama dari PSSI ya sebagai federasi, agar antara tim U19 kan ada rencana untuk membuat lebih dari satu tim ya. Ada antara U19 Coach Indra, terus U17, U18 di bawahnya itu ada semacam satu sinergi, satu frekuensi gitu untuk membina atau mencari pemainnya gitu. Ya, saya kemarin dapat informasi dan kita juga baca di media, akan disiapkan 2 tim nasional U19, 3 tim nasional U16 dan 4 tim nasional U14. Ya. Dan ini akan ditentukan pelatihnya dalam waktu dekat dan akan dipersiapkan dalam waktu yang sama seperti kita mempersiapkan. Yang diawali kalau misalnya dia umur
under 19 yang ada sekarang kita siapkan dari usia 17. Mengenai bagaimana sama enggak nanti. Itu yang kita harus seminarkan nanti. Bagaimana sih cara bermain sepak bola Indonesia yang sebenarnya. Tapi jangan kebanyakan seminar, nanti bentuk panitianya udah lama dulu nanti coach. ini kelemahan kita itu harus kita tabrak. Saya tanpa seminar. Saya tanpa seminar. Saya mengambil kesimpulan begini. Selama ini kita selalu mau memakai baju orang lain untuk kita. Amerika Latin, Eropa, Jepang maju mau pakai baju Jepang. Nyamankah kita memakai baju orang lain? Akhirnya apa? Muncullah kriteria-kriteria yang ngawur. Pemain sepak bola harus tinggi. Dalam posisi-posisi tertentu iya. Tetapi ada posisi-posisi yang nggak perlu ukuran badan. Karena sepak bola harus dimainkan dengan jati diri kita sendiri. Ini yang kita bentuk sekarang. Sepak bola dengan cara Indonesia. Coach, tahan dulu, ada yang mau bertanya ini. Waduh, keren banget. Kayaknya pemain Messi, temannya Messi. Bukan, mirip kali ya. Oh, mirip ya. Pertanyaannya untuk Pak Menteri dan juga agak sedikit ke Pak Indra Syafri. Tanggapan soal FIFA World Cup Trophy Tour yang datang ke Indonesia, ini sebenarnya merupakan sebuah motivasi nggak sih untuk timnas muda Indonesia, untuk Garuda Muda? Saya langsung jemput harus, merek ya, pertanyaannya. harus. Jadi ini memang harus, dan Indonesia sudah 3 kali kedatangan Piala Dunia ini. Dan kemarin Presiden sembari mengangkat Pak Dr. Susilo Hadji Bambang Yudhoyono berdoa juga, suatu saat jangan cuma saya sebagai wakil dari Indonesia, tapi harus pemain Indonesia. Kita mengamini itu. Jadi sangat memberikan motivasi, dan tadi saya cerita bahwa dari lingkungan istana sendiri sudah langsung dibentuk tim kepresidenan ya, yang akan melawan tim wartawan. Artinya itu akan ada dukungan ya, dan nanti non-bar segala, bahkan dari sisi Piala Dunia besok ya, minimal selama sebulan lebih ya, mulai dari kick pertama ya, kantor Kemenpora itu akan kita jadikan rumah bola, rumah rakyat untuk bola. Jadi bukannya diskusi semacam ini, itu akan tiap pertandingan nanti ada, dan menghadirkan Coach Indra, menghadirkan pelatih-pelatih yang lain, jadi nanti semua hasil diskusi itu akan kita jadikan catatan akademis. Jadi nggak perlu terlalu banyak seminar, sembari nonton bola, sembari ada, jadi kritik terhadap PSSI, saran terhadap menteri, kekurangan apapun bisa kita, dan itu mimpi itu harus kita bangun untuk melawan pesimis-pesimis. Tapi nggak apa-apa, rasa pesimis itu harus ya. Tapi saya kira itu harus ditangkap juga oleh orang yang berada penuh di lapangan, di teknisnya. Gitu. Dia udah itu, Mas, di brief gitu. tadi Pak, sengaja suruh pesimis Pak. Enggak, harus ada optimis, harus ada pesimis. Kalau Coach Indra sendiri? Saya sebenarnya membawa tim ke sini ya, tetapi kedatangan World Cup Piala atau trofi mungkin bisa menjadi motivasi, tetapi tidak bisa hanya itu. Ya kan, kalau bisanya itu mungkin kita siram pakai air, kita minum airnya, kita besok ikut Piala Dunia kan gitu. Kan tidak bisa begitu, tapi perlu usaha yang keras. Perlu usaha yang keras, tetapi kedatangan ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Lewat Twitter juga bisa Pak ya. apalagi kalau dilihat di piala itu ya. Iya. Yang diangkat itu oleh di piala ini, Iya. paling atas tuh gambar Indonesia loh. Iya. Kepulauan Indonesia loh yang paling di atas itu. Jadi itu harus jadi udah datang motivasi. 3 kali kan, dan Iya. itu harus, ini kan 2006, 2010 sama tahun ini udah jadi festival gitu, dan mungkin 4 tahun lagi datang lagi. Nah kita kan ngeresponnya jangan cuma sibuk pengen foto bareng, tapi bagaimana cara supaya pemain kita pegang itu. Atau Indonesia menjadi juara dunia terbaik sebagai penerima piala. Iya. Jadi yang dibawa bukan pameran, tapi benar-benar pialanya. Benar pialanya. Oke, Gester akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Menjuarai Piala Dunia, kalau puji Tuhan, kalau misalnya Tuhan izinkan kita tetap berusaha bekerja keras, bisa jadi juara Piala Dunia, kita lolos Piala Dunia, dan kita harus berusaha untuk bawa Indonesia ke Piala Dunia. Jadi optimis kita, puji Tuhan lah, kalau kita berusaha bekerja keras dan berdoa pasti kita juara Piala Dunia. Ya, kita telah sampai di segmen terakhir dari Gestur. Pak Menteri, ada beberapa catatan yang saya buat tentang sepak bola Indonesia. Tadi dikatakan infrastruktur, oke kita akan bangun. Perlahan kita akan bangun, tambah stadion. Kemudian kita juga melihat ada faktor pembinaan di luar sepak bola, di luar federasi ya, seperti diklat. Kita tuh punya banyak diklat, tapi entah mengapa
seolah-olah mati suri. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah bagaimana mereka pengaruh politik terhadap olahraga dan sepak bola. Karena seringkali soal diklat saya sepakat ya. Soal diklat, jadi makanya saya sekarang rapikan. Dulu ada banyak PPLP, pelatihan untuk pelajar dan juga PPLM untuk mahasiswa. Kemudian ada sedikit tabrakan dengan Prima, program Indonesia Emas yang Pratama. Makanya kita sederhanakan. Yang Pratama sekarang kita mute, lebih baik Prima yang utama saja. Kemudian ke PPLP. PPLP ini lebih sinkron nanti dengan programnya yang Coach Indra lakukan dengan daerah-daerah SSB segala. Jadi tidak perlu terlalu banyak organisasi, kita rapikan. Ramping aja. Sama seperti saya tadi cerita soal Porpenas, PON, dan lain sebagainya. Terjadi yang diutamakannya prestise. Malah ngebon di mana-mana. Perwanas, wartawan main, ternyata yang main pemain-pemain profesional. Kok nggak ada yang undang saya ya? Nah, ini kayak gini harus kita beresi. Jadi yang penting itu adalah prestasi, bukan prestise. Makanya SEA Games pun saya juga bicara juga dengan orang yang sama, dengan Khairi Jamaluddin untuk besok SEA Games di Singapura, Juni 2015, tahun depan loh. Itu harus olahraga unggulan, harus olahraga yang utama. Jadi tidak ada sinlong dan lain sebagainya. Nah, kembali ke soal politik. Saya bicara dengan tegas ya. Tidak boleh sekalipun ada ditarik-tarik urusan politik sama sekali. Jadi ini clear. Tapi begini Pak, harus ada contohnya. Begini, faktanya untuk sepak bola kasusnya seringkali kompetisi berhenti karena perizinan. Perizinan karena kasus, karena kemudian ada dengan kampanye, kan tahun cukup rawan ya. Ini yang jadi masalah. Memang kalau soal kampanye repot. Ya. Kalau saya apakah akan ada jaminan dari pemerintah bahwa semua kegiatan olahraga khususnya sepak bola terjadi di pilkada juga. Itu akan aman. Makanya pilkada kan akan ada usulan untuk semua disatukan di satu hari. Ya, itu ranah kementerian lain oke. Tapi kalau yang jelas tahun ini setidaknya ada 2 tanggal kan. 9 April dan juga 9 Agustus untuk nanti pemilu pemilu legislatif dan untuk pilpres ya. Ya udah, ya itu mau nggak mau kalau itu. Tapi di luar itu, apalagi bulan Juni nanti kita ada World Cup ini, ya. Dan kemudian Coach Indra itu juga akan punya tur ke 7 kota. Kemudian akan ada pembinaan usia 12, usia 14 itu nggak boleh berhenti. Dan sekali lagi saya jamin, ya siapapun nanti otoritas olahraganya, kita ada pergantian kabinet. Ya nanti di bulan Oktober ya olahraga tidak boleh terganggu karena itu ya. Jadi harus terus ke sana. Baik, berarti itu yang harus menjadi PR besar buat pemerintah, bahwa jangan sampai rencananya Coach Indra buat tur untuk U19 terganggu gara-gara kampanye. Dapat izin begitu. Lagi ada rame-rame di kota ini. Gak jadi main gara-gara izin keamanan. Makanya kemarin ada juga sampai pemindahan stadion Lebak Bulus saja penutupan itu katanya harus izin Menpora. Enggak ada. Menpora nggak ada urusan dengan itu milih daerah, provinsi, go on, saya bilang gitu. Itu nanti akan dibangun stadion di Jakarta, ada otoritas Jakarta, ada otoritas daerah, ada otoritas pusat. Coach, kalau melihat apa yang sudah dicapai oleh U19 saat ini, pertanyaan yang saya ingin penasaran sekali adalah apakah nanti adik-adik ini ketika lulus dari U19 akan siap dengan realitas sepak bola Indonesia saat ini untuk menjadi backbone dari timnas Indonesia di masa mendatang? Berapa tahun? Ini mereka masuk tahap, jadi di youth itu ada 3. 6-12 grassroots, 13-15 youth formative fase, 16-19 youth final fase. Jadi dia sudah final nih. Dia udah siap untuk masuk ke sepak bola profesional. Makanya di kepelatihan kita, dia tidak hanya diedukasi dengan teknis tapi non teknis juga. Karena kita pingin dia siap secara profesional. Apakah dia siap nanti berkiprah di Liga Indonesia? Kalau untuk mereka sangat siap. Cuman nanti apakah liganya siap kan gitu. Itu yang kita khawatirkan. Kami berkeinginan sekali untuk lolos ke Piala Dunia. Dengan keinginan itu mudah-mudahan ada beberapa pemain kita yang bisa dilihat oleh tim-tim lain yang bisa bermain di kompetisi di luar negeri. Itu yang menjadi niat kami, harapan kami. Ya kalau kita ngomongin ini ya, apakah ini mimpi apa enggak? Ada sebuah puisi tua tuh di Brasil yang bilang, kalau kita mimpi sendirian, itu cuma angan-angan aja. Tapi kalau kita mimpinya rame-rame, itu sebenarnya kenyataan. Jadi sebetulnya impian 1, 2, 3, 4, atau mungkin orang-orang di sini lah. Jadikan satu, itu kan jadi kekuatan untuk kita maju bareng. Dan lebih baik orang banyak di tempat berbeda mimpinya sama. Iya. Daripada orang berbeda-beda tidur di tempat yang sama tapi mimpinya beda-beda. Baik, Pak Roy, terima kasih banyak untuk waktunya pada malam hari ini. Bung Ucup, thank you banget. Dan juga Coach Indra, kita doakan sukses bersama bahwa mimpi adalah awal untuk menjadi sebuah realita, begitu ya.
Gestur akan kembali di minggu depan.